Biruniers, kalau kalian menggabungkan antara nasi dengan bebek, jadinya apa? Nasi bebek. Oke? Tapi kalau kalian menggabungkan antara natrium dengan klorin, jadinya apa? Ayo, kita akan bahas bagaimana kalau unsur yang satu dengan unsur yang lain bergabung, ya. Kira-kira namanya apa ya? Unsur dengan unsur bergabung. Penasaran kan? Simak video berikut ini ya. Jangan kemana-mana. Biruniers, nasi dicampur bebek, jadinya nasi bebek. Kalau natrium dicampur dengan klorin, jadinya garam dapur. Kok bisa sih? Simak saja deh ya. Materi kita kali ini ya masih dalam klasifikasi materi dan perubahannya. Kita akan bahas tentang senyawa ya. Apa itu senyawa? Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur atau lebih dengan perbandingan tetap. Ingat, gabungan dari beberapa unsur minimal 2 ya atau lebih dengan perbandingan tetap. Nah, senyawa ini bisa dibentuk atau diurai melalui reaksi kimia. Dan sifat senyawa berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Contoh tadi ya, natrium itu benda padat loh, Biruniers, lembek. Kemudian klorin itu benda gas, dia mematikan. Kalau dihirup kita bisa mati. Gas klorin ini, kalau di Amerika ada terdakwa pidana mati, itu mereka bisa memilih apakah ditembak atau di strum pakai listrik atau menggunakan gas klorin. Jadi gas klorin itu bisa untuk membunuh terpidana mati. Nah, jadi klorin berbahaya ya. Bayangkan natrium yang rasanya hambar, padat, ketika bergabung dengan klorin ya. Jadi natrium itu kan Na, klorin itu Cl ya, lambang unsurnya ya. Ketika digabung menjadi NaCl alias garam dapur. Rasanya asin. Jadi berbeda ya. Sifat senyawa natrium klorida itu hasil penggabungan dari natrium dan klorin, itu sifatnya berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Kalau natrium tadi benda padat, tidak berbahaya, klorin ini benda gas yang berbahaya, ketika digabungkan menjadi NaCl, garam dapur. Tidak berbahaya sama sekali ya. Nah, itulah senyawa, gabungan dari beberapa unsur atau lebih dengan perbandingan tetap. Contohnya gimana, Biruniers? Misalnya nih ya, satu buah oksigen digabungkan dengan satu buah oksigen, maka akan menghasilkan molekul unsur berupa O2, 2 buah oksigen ya. Jadi ketika O digabungkan dengan O menjadi O2, oksida ya. Nah, misalkan lagi, kalau ada satu buah karbon digabungkan dengan 2 buah oksigen, maka akan membentuk karbon dioksida. Jadi 1C dengan 2 buah O atau O2, maka akan menjadi CO2. Gitu ya. Seandainya C-nya ada 2, karbonnya 2, kemudian oksigennya 2. Mereka ngotot sama-sama ingin bergabung. Bisa kan? Bisa nggak membentuk karbon dioksida? Bisa, tapi terbentuknya cuma 1. Nggak bisa terbentuk 2. Kenapa? Itulah bukti bahwa senyawa itu unsur-unsur pembentuknya perbandingannya harus tetap. Contoh lain, hidrogen dengan air. 2 hidrogen dengan 1 oksigen ya. 2 hidrogen dengan 1 oksigen itu akan membentuk air. Jadi kalau dalam reaksi kimianya
H2 plus O itu bisa membentuk H2O. Gitu ya, Bironiers. Ya. Seandainya kita punya hidrogennya ada 4H misalkan ya. Oksigennya ada 8. Nah, bisa nggak terbentuk air menjadi 8 molekul air? Enggak. Tetap akan terbentuknya hidrogennya dari 4 ya. 4. Jadi kalau untuk membentuk air itu butuh 2 hidrogen, berarti terbentuk molekul airnya 2 ya. Jadi 4 hidrogen dengan 8 oksigen ketika direaksikan tetap akan terbentuk air, tapi tidak menjadi 4 atau 8. Cukup 2 molekul hidrogen. Cukup 2 molekul air maksudnya. Nah, seandainya kita punya 2 hidrogen dan juga punya 2 oksigen direaksikan, maka terbentuknya bukan air, tapi hidrogen peroksida. Gitu ya. Nah, oleh karena itu Bironiers, ini yang dimaksud bahwa untuk membentuk senyawa diperlukan perbandingan unsur-unsur yang sifatnya tetap. Oke? Lanjut nih, contoh-contoh yang lain ya. Ada H2O, penyusunnya tuh tadi ya, 2 hidrogen plus 1 oksigen. Kemudian glukosa. Glukosa ini gula ya, C6H12O6. Ini terdiri atas 6 karbon, kemudian hidrogennya ada 12, oksigennya ada 6. Tadi garam dapur, NaCl, cukup 1 natrium Na dan 1 klorin Cl. Gitu ya Bironiers. Nah, dari sini kita bisa amati ada senyawa-senyawa yang tersusun dari unsur yang sejenis. Ada juga yang tersusun atas unsur-unsur yang berbeda jenis. Nah, ini ada penamaan tersendiri Bironiers. Apa itu? Lihat, perbedaan antara molekul unsur dengan molekul senyawa gitu ya. Molekul unsur adalah gabungan dari beberapa unsur yang sejenis. Contoh, O2 sama-sama oksigen. Ini namanya molekul unsur. Kan lebih dari satu unsur kan bergabung. Tapi karena berasal dari unsur yang sama, unsur yang sejenis, maka kita sebut molekul unsur. Ada juga N2 ya. Kemudian O3, ozon. Ada lagi H2, Cl2. Ini adalah contoh-contoh molekul unsur, gabungan dari beberapa unsur yang sejenis. Kalau molekul senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang tidak sejenis. Contoh, air, H2O ya, molekul air. H2O itu ada hidrogen, ada oksigen. Nah, unsur penyusunnya tidak sejenis kan? Coba lihat lagi, NH3 ya. N-nya nitrogen, H-nya hidrogen. Nah, ini bergabung ya, membentuk NH3, amonium ya. Ini adalah molekul senyawa, bukan molekul unsur. Kemudian ada CH3COOH. Nah, ini asam asetat ya, Bironiers. Nah, ini adalah termasuk molekul senyawa karena unsur-unsur pembentuknya tidak sejenis. Oke. Nah, itu tadi tentang senyawa ya, Bironiers. Ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Kita sudah bahas itu, dan berikutnya kita akan bahas tentang campuran ya. Seperti apa itu? Tetap di BCL Birune Combo Learning. Simak terus video berikutnya, oke?